Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan Indo yang enak banget ya. Siapa yang penggemar telur atau Indo nih wajib merapat nih. Karena resepnya komplit, nanti udah sayur-sayurannya kita cemplungin. Tadi ini sudah tak rebus dulu telurnya atau endoknya. Ini mau kita kupas. Pastikan Fluffy cari telur itu yang masih seger, jadi nanti dikupas itu enak. Terus teksturnya itu juga masih kenyal-kenyal gitu Fluffy. Kalau sudah dikupasin, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai udang. Fluffy bisa juga pakai cumi kalau misalnya Fluffy mau ya. Ini udangnya tadi sudah aku bersihkan kepalanya dan juga kotoran ada di punggungnya sudah aku buang. Terus sekarang kita siapkan untuk sayurannya. Kita pakai kacang panjang. Jadi ini lauk itu udah komplit. Jadi nggak perlu yang lain lagi. Karena udah ada sayurannya dan juga sudah ada telurnya. Paling misalnya Fluffy mau tinggal goreng tempe atau goreng tahu, udah itu aja. Untuk kacang panjangnya kita potek-potek dulu rada panjang aja kayak gini biar nanti cantik. Tambahkan juga ada tomat ya. Tomatnya kita belah jadi beberapa bagian. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris. Kalau sudah diiris-irisnya kita sisihkan. Sekarang kita mau bikin bumbu halusnya. Tuh bumbu halusnya nanti kita pakai yang pepek supaya rasanya tuh gurih dan juga buket banget. Sekarang kita masukkan dulu ada cabai merah keriting, boleh tambahkan rawit. Misalnya Fluffy mau lebih pedas. Kalau nggak mau lebih pedas ya udah pakai merah keriting aja. Tambahkan kemiri, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita mau tumis bumbunya ya. Kita siapkan ini pakai panci aja. Ini kebetulan aku pakai pancinya yang anti lengket, jadi bisa untuk numis bumbunya sekalian aja di sini. Kita tumis-tumis, biarkan sampai bumbunya benar-benar mateng dan juga tanek. Apinya kecil aja kalau numis bumbu ya. Kalau misalnya sudah pecah minyak, di sini kita akan gongsong bawang merahnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bawang merahnya juga mateng dan juga wangi, dan bumbunya juga nanti udah rodok kering. Nah ini udah wangi banget Fluffy. Sekarang kita akan masukkan santan. Tadi aku bikin santannya sendiri Fluffy, jadi aku marut kelapa sendiri, terus habis itu aku peres, aku ambil santannya ya. Rasanya lebih enak dan juga gurih dan ada manis-manisnya. Tapi bagi Fluffy yang nggak bisa bikin santan sendiri dan mungkin bahan-bahannya susah dicari, bisa juga pakai santan yang instan, nanti tambahkan air ya. Kita masukkan telurnya, kita aduk-aduk. Nih jangan sampai santannya nanti pecah. Kita aduk-aduk. Kemudian masukkan garam, gula dan juga penyedap. Oh ya, tadi aku lupa ngomong, yang tadi aku masukin di awal itu santan encer ya. Nanti santan kentalnya belakangan. Kita masak dulu sampai nanti kuahnya itu rodok susut. Kalau misalnya udah rodok susut, baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah ini mau kita masukkan udangnya, terus juga nanti kita akan masukkan kacang panjang, tapi nanti belakangan aja. Kita masukkan udangnya dulu. Terus kita akan tambahkan santan yang kentalnya, sedikit aja santan kentalnya. Santan kentalnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Ini harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Nanti kalau misalnya rasanya udah enak, udah gurih, manis, gurih, pedesnya juga udah pas, kita masukkan kacang panjang dan juga tomatnya. Aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih lagi. Dan masaknya nggak usah lama-lama biar nanti kacangnya itu masih hijau royo-royo, masih cantik dan juga masih rodok krius-krius. Nah ini siap kita sajikan di meja makan Fluffy. Ini udah enak banget. Kita mau pakai nasi putih, nasi merah, pakai ketupat, pakai lontong. Itu enak banget, apalagi kita ampas masih hangat-hangat kayak gini. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin masakan ikan nila yang enak banget. Nanti kita mau masak santan yang gurih, enak dan juga buket. Misalnya Fluffy mau pakai ikan lain seperti ikan
ada ikan tongkol ataupun misalnya mau pakai ikan tenggiri ataupun Flavis mau pakai ikan cakalang yang asap itu juga enak banget. Misalnya Flavis juga mau pakai ikan kue itu juga boleh. Kalau sudah disayat-sayat, kita mau siapkan tuh bumbu marinasinya. Kita mau pakai ketumbar, bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Bagi Flavis yang mau pakai ikan asap, itu nggak perlu pakai tahap ini ya. Nanti langsung dicemplungin aja ke dalam santan ya. Karena ikan asap itu kan udah enak dan juga ada aromatik banget. Jadi nggak perlu pakai tahap ini. Nanti jangan lupa tambahkan garam. Kita ulek-ulek lagi sampai benar-benar halus. Kalau sudah, kita tambahkan air sedikit biar nanti nggak terlalu pekat bumbunya. Kalau sudah, ini pakai untuk marinasi ikannya, jangan lupa bagian perut-perutnya juga dimarinasi, dan kasih bumbunya dalam perutnya biar nanti lebih merata bumbunya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kita siapkan tuh bahan-bahan lainnya ya. Kita mau pakai godong bawang. Ini aku pakai godong bawangnya agak banyak, Flavis. Kita potongnya agak panjang-panjang aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan juga tomat biar nanti rasanya itu makin seger. Kita potong-potong kasar-kasar aja kayak gini atau belah menjadi beberapa bagian. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu halusnya nanti. Kita mau pakai kencur supaya aromanya lebih mantap. Tambahkan kemiri, bawang merah, bawang putih. Aku tambahkan juga cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas banget, boleh pakai cabainya yang merah gede ya atau merah keriting. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu ikannya. Kalau sudah panas, kita masukkan. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau meletup-meletup banget pada saat menggoreng, biasanya aku tambahkan sedikit tepung terigu ataupun sedikit tepung beras. Jangan lupa dibalik. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, kita balik. Nah, ini aku baliknya cukup satu kali aja. Jadi begitu bawahnya udah kering, ini mau kita balik, terus kita tunggu sampai nanti bawahnya kering lagi. Setelah ini baru kita angkat. Ini sudah matang, Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, udah enak, gurih dan juga beket. Kita sisihkan dulu, kita mau tumis bumbunya. Kita pakai minyak bekas goreng ikan, tapi tak kurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil-kecil aja supaya nanti benar-benar tanek. Tambahkan juga bumbu aromatik lainnya, ada salam, serai, dan juga ada lengkuas ya. Kita masak. Kalau misalnya bumbunya sudah benar-benar matang, sudah wangi, baru sini kita akan tambahkan lagi santan ya. Aku pakai santan, tapi santannya nggak usah banyak-banyak. Kita pakai yang encer aja supaya nanti nggak terlalu enak. Kita aduk-aduk, biarkan nanti santannya mendidih. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Aku mau pakai garam dan juga ada penyedap rasa, gula sedikit aja. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya kuahnya udah mendidih, baru nanti kita akan masukkan ikannya. Karena kalau misalnya ikannya sudah dimasukkan, masaknya nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja itu udah kita angkat. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru sini kita akan masukkan bahan-bahannya tadi seperti ada tomat dan juga ada godong bawang. Ini senajan pakai santan, tapi rasanya tuh seger dan juga nggak enek, Flavis. Bahkan kalau maam tuh bisa nambah sampai berkali-kali. Apalagi kita tambahkan juga godong bawang, jadi aromanya lebih wangi, warnanya juga tambah cantik banget. Ini sudah matang, kita siapkan di meja makan. Warnanya ayu banget, rasanya enak dan juga gurih dan juga buket. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam lombok hijau yang enak banget. Kita siapkan ayam, aku pakai bagian sayap ya. Sayap ayam aku potong jadi dua bagian kayak gini. Jangan lupa ini mau kita sayat-sayat supaya nanti bumbunya lebih cepat meresap. Karena nanti nggak kita ungkep, Flavis. Kita marinasi aja pakai bumbu tanpa harus diungkep. Jadi resepnya lebih praktis. Untuk bumbu marinasinya kita pakai bawang putih dan juga ada kunir,
dan juga garam. Misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa seperti micin atau kaldu ayam bubuk juga boleh. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus jangan lupa kita tambahkan sedikit air supaya nanti bumbunya nggak terlalu pekat. Kalau sudah jadi, ini mau kita pakai untuk marinasi ayamnya. Jangan lupa sambil dirodok dibejek-bejek biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Ini kita marinasi kurang lebih selama 25 menit biar nanti bumbunya lebih ngeresep banget. Jangan lupa rodok dibejek-bejek ya. Sambil menunggu, di sini kita mau sisihkan dulu. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita mau goreng. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita memasukkan sayap ayamnya kayak gini. Dan kita goreng sampai nanti matang, Flavis. Jangan lupa sesekali dibalik. Flavis nggak usah khawatir ya. Nanti kalau misalnya Flavis ada yang tanya, nih Mbak Flavi, kalau nggak diungkep dulu, nanti ayam matang atau enggak ya? Gitu. Flavis tenang aja. Ini nanti ayamnya matang banget. Apalagi kita pakai sayap ayam, jadi nanti lebih cepat matang. Kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan, terus juga sudah agak kering, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sajian ini ayamnya itu udah enak, udah gurih, Flavis, karena tadi udah kita marinasi ya. Cuma nanti kita mau campurin pakai sambal hijau. Kalau lombok hijaunya itu nanti makin gurih lagi. Terus habis itu juga enak deh pokoknya. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan bikin sambal hijaunya ya. Kita mau pakai lombok hijau gede. Misalnya Flavis mau tambah pedes boleh pakai atau tambahkan yang hijau ceplus itu juga nanti makin enak lagi. Tambahkan juga bawang brambang, kita rebus, gak usah lama-lama ngerebusnya biar nanti warnanya tetap cantik kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita ulek-ulek biar nanti lebih gampang. Ini tadi tak potong-potong karena banyak. Kalau Flavis mau pakai chopper boleh, yang penting nanti jangan terlalu halus banget, nanti biar makin enak lagi. Aku mau tambahkan pete. Kalau misalnya Flavis punya pete, sekarang petenya lagi langka. Cuma tadi pasar pas ada ya wis aku langsung beli. Kita mau gongsong sambal hijaunya tadi pakai minyak bekas ayam. Memang masakan ini dia rodok berminyak, Flavis. Jadi minyaknya nggak boleh pelit-pelit. Di sini kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Aku nggak pakai gula untuk masakan ini ya. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis lagi. Kalau sudah, kita masukkan petenya. Kita gongsong-gongsong sebentar. Udah, sekarang kita masukkan ayamnya. Kalau ayamnya udah masuk, masak nggak usah lama-lama. Karena tadi ayamnya udah mateng, sambalnya juga udah mateng, udah tanak. Tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti bumbunya tercampur rata kayak gini. Ini warnanya udah ayu banget, cantik banget. Rasanya itu gurih, pedes, dan juga buket banget. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi menu yang enak banget, yang istimewa untuk pekan ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup daging yang enak, gurih, seger, dan juga berempah banget. Kita siapkan dulu dagingnya ya. Ini dagingnya mau kita potong-potong. Misalnya Flavis mau pakai iga, itu juga boleh banget. Atau misalnya Flavis mau pakai buntut, itu juga enak banget Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus. Kita rebus sampai nanti dagingnya empuk. Sambil menunggu, di sini nanti kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh ya, biasanya kalau aku masak sup daging, kalau misalnya rebusannya ada busa-busanya kayak gini, ini nanti kita buang ya, supaya nanti kuahnya tuh lebih seger dan juga lebih bening. Nah, ini mau kita tutup dulu, kita biarkan nanti sampai empuk. Sambil menunggu, di sini kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai merica, terus ada ketumbar. Terus di sini kita juga mau pakai bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kunir, dan juga kita mau pakai jahe sedikit. Ini mau kita halusin. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan. Ini aku tambahkan jinten dan juga ada cengkeh ya. Kita tumis lebih dahulu, biar nanti lebih wangi. Baru masukkan bumbu halusnya. Kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai bumbunya benar-benar wangi banget. Kalau sudah wangi, sudah mateng, baru nanti kita mau cemplungin ke dalam rebusan daging tadi, Flavis.
Nah seperti ini aja, ini sudah cukup kita tumis. Kita akan masukkan ke dalam rebusan daging. Dagingnya tadi juga sudah empuk dan kuahnya juga udah rodok susut ya. Nah ini kan kuahnya udah rodok susut Flavis, kita mau tambahin lagi airnya biar jadi lebih banyak lagi. Di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam dan juga kaldu sapi bubuk. Flavis boleh tambahkan lagi, misalnya mau pakai micin ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Ini mau kita rebus lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep dan dagingnya juga benar-benar empuk. Sambil menunggu di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai godong bawang biar nanti aromanya makin wangi lagi Flavis, juga warnanya makin cantik banget. Di sini kita akan tambahkan juga tomat. Tomatnya mau kita potong-potong kecil-kecil boleh, mau bunder-bunder boleh. Saya Flavis di rumah aja. Terus aku mau tambahkan nanti lombok rawit, tapi lombok rawitnya itu masih utuh-utuhan aja. Jadi nggak dipotong-potong, boleh pakai rawit merah ataupun rawit hijau juga boleh banget. Jadi nanti misalnya Flavis yang nggak terlalu suka pedes, itu tetap dapat aroma cabenya. Kalau misalnya Flavis mau pedes nanti pada saat maam tuh tinggal dipletusin aja. Ini kita masukkan. Nah ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, tinggal tunggu mendidih aja. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga gurih dan juga puket banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi. Terus kalau misalnya Flavis di rumah bikin bergedel kentang itu enak banget. Ataupun misalnya Flavis di rumah punya tempe bacem, tahu bacem, ataupun tempe goreng, tahu goreng itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto Bandung yang enak dan juga seger banget. Biasanya kalau soto Bandung itu pakai daging sapi Flavis. Aku juga udah pernah share resepnya. Cuman hari ini aku mau pakai yang versi ayam. Ini ayam tadi aku potong kecil-kecil aja. Setelah ini mau kita rebus. Karena ini ayamnya aku mau pakai ayamnya ayam boiler. Jadi aku rebus dulu sebentar pakai air mendidih. Terus habis itu nanti kita angkat, terus kita rebus lagi pakai air yang baru supaya nanti kuahnya itu lebih seger. Tapi bagi Flavis yang pakainya ayam kampung, ini nggak usah diganti airnya, jadi langsung aja direbus ayamnya. Ini sudah tak angkat, terus kita siapkan air yang mendidih, terus kita masukkan kembali ayam sudah tadi kita rebus. Jadi ngerebus yang pertama itu nggak usah selama-lama, Flavis cuma sebentar aja. Sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ini kita simple ya. Ini menurut aku resep soto paling simple yang pernah ada Flavis itu soto Bandung. Ini kita pakai bawang putih, terus ada jahenya juga. Nih kita geprek-geprek aja, terus tambahkan lagi serai. Sudah ini mau kita gongsong. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong-gongsong. Di sini kita tambahkan lagi nanti ada godong salam sama godong jeruk ya. Biar nanti aromanya makin wangi lagi. Jangan lupa ini godong jeruknya kita sobek-sobek biar nanti lebih keluar aroma wanginya. Kalau ini sudah wangi, sekarang kita akan masukkan dalam rebusan ayam tadi. Nah ini udah aromanya wangi banget Flavis. Tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Boleh juga tambahkan micin kalau misalnya Flavis mau ya. Kita masak sampai nanti ayamnya ngeresep bumbu dan kuahnya juga udah enak banget. Sambil menunggu di sini kita akan siapkan lobaknya. Ini nggak lengkap rasanya kalau soto Bandung tuh nggak pakai lobak. Ya lobaknya karena gede-gede jadi aku potong-potong jadi 4 bagian. Kalau misalnya Flavis mau potongnya satu kali bunder-bunder aja itu juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong tipis-tipis kayak gini, ini nanti mau kita masukkan ke dalam kuah rebusan ayam tadi Flavis. Jadi kita siapkan dulu ada godong bawang dan juga godong seledri biar nanti makin lengkap. Kita mau iris-iris, kita irisnya kecil-kecil aja kayak gini Flavis. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian kalau sudah, ini mau kita lihat ya, kita tengok rebusan ayam tadi. Ini sudah wangi banget, ayamnya juga sudah empuk. Kita masukkan lobaknya. Nah, ini kita tutup dulu biar nanti benar-benar udah enak, gurih.
Nah ini sudah mateng, ini mau siap kita sajikan di meja makan. Aku suka banget maam soto Bandung ini, nanti kita tambahkan ada godong bawang juga ya, godong bawang satu tadi, terus tambahkan juga kedelai yang sudah digoreng. Terus jangan lupa sambelnya, terus kerupuknya. Wah enak banget maam pakai nasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep baceman yang enak banget. Di sini nanti kita pakai tempe, tahu, dan juga ada telur puyuh ya. Ini baceman cocok banget kalau misalnya Flavis mau dimakan pakai soto untuk lauk tambahan, tuh enak banget. Terus juga nasi rames juga enak. Terus kalau misalnya Flavis mau makan pakai jadah panggang juga enak banget. Ini telur puyuhnya tadi sudah tak rebus dulu ya. Terus cari yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak juga lebih gampang untuk dikupasnya. Untuk bumbu halusnya sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, ketumbar, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus nih kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau misalnya baceman bumbu yang ditumis itu lebih wangi dan juga nanti lebih awet kalau misalnya Flavis mau masak untuk stok di kulkas. Tambahkan juga laos dan juga ada daun salam. Kita tambahkan air, ini aku pakai air panas ya karena supaya cepat mendidih. Tambahkan gula jawa, cari gula jawanya yang kualitasnya enak Flavis. Kemudian garam, ada kecap, dan juga kita mau pakai asam jawa. Rasanya kalau masak bacem tuh nggak perlu pakai penyedap rasa ya. Sekarang kita akan masukkan tempenya, tahunya. Oh ya, kalau baceman itu biasanya memang tahu dan tempe itu gendut-gendut Flavis, karena nanti kita akan masak dalam waktu yang agak lama. Jadi biar nggak cepat hancur, cari tahunya juga yang padat. Nah kita besarkan dulu apinya. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilin, kita masak dalam waktu yang agak lama, ini kurang lebih tak rebus selama 2 jam pakai api kecil, jadi biar nanti bumbunya benar-benar resep banget. Nanti kita tunggu sampai kuahnya agak susut. Nah seperti ini aja Flavis. Ini nanti kita angkat, kita dinginkan. Kalau misalnya Flavis mau langsung goreng juga boleh, atau misalnya nanti Flavis mau simpan dulu di kulkas sewaktu-waktu mama am tinggal goreng ya boleh banget. Nah untuk gorengnya hati-hati karena baceman itu kan manis, jadi cepet banget gosong. Jangan lupa harus sering dibalik. Ini sudah selesai kita goreng. Kita tahunya juga goreng. Untuk telur puyuhnya nggak perlu digoreng ya, biasanya langsung tak tusuk-tusuk aja pakai tusukan sate boleh, atau misalnya nanti habis di rumah di desa tuh ada belara, itu juga boleh banget diambil lidiknya. Ini sudah, kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah ini baceman kita sudah jadi. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kembang kol. Ini rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu kembang kolnya yang masih seger. Betul tadi beli di pasar tuh masih seger-seger banget. Rasanya tuh kalau ngeliat sayuran masih seger kayak gini tuh nyenengin banget. Nah ini kembang kolnya mau kita potong kecil-kecil kayak gini ya, mau kita potek-potekin. Kalau sudah kita sisihkan, terus nanti kita cuci bersih. Bahannya di sini aku mau tambahkan sawi pakcoy, atau yang kalau di tempat Flavikasi suka bilangnya sawi sendok. Ini mau kita sisihkan dulu. Terus nanti kita juga mencuci bersih. Untuk bahan tambahan di sini kita mau pakai bakso sapi, bisa juga pakai bakso ayam, atau pakai udang, pakai fish cake, atau bakso ikan. Itu juga boleh banget, rasanya enak banget. Di sini kita tambahkan juga ada godong bawang. Godong bawangnya kita potong iris-iris. Kemudian setelah kita potong-potong, di sini kita akan siapkan juga untuk bumbu lainnya. Kita mau pakai bumbu yang simple, kita mau pakai cabai. Nih kalau misalnya Flavis mau tambahkan lombok rawit ya boleh. Kalau misalnya nanti mau lebih pedes ya, kalau nggak mau pedes banget ya pakainya lombok rawit merah atau lombok yang merah gede juga nggak apa-apa Flavis. Di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita tambahkan lagi bawang putih.
Bawang putih juga kita mau iris tipis-tipis. Dan ini aja bumbunya Flavis, nggak neko-neko. Kita bikin resep masakan yang simple aja. Nah, sekarang kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, terus kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu-bumbunya atau kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti wangi dan teksturnya juga sudah agak kering. Baru di sini kita akan masukkan baksonya. Kalau baksonya sudah masuk, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita masukkan kembang kolnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Di sini kita mau tambahkan lagi air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, Flavis. Sedikit aja cukup. Kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk, baru di sini kita akan masukkan sawinya. Karena sawi itu sebentar banget matang, Flavis. Jadi begitu cemplung, aduk-aduk itu udah mateng. Nanti tinggal dikoreksi rasa, kira-kira masih kurang asin atau misalnya masih kurang gurih, boleh ditambahkan garam ataupun penyedap rasa kalau misalnya Flavis mau. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita tambahkan lagi tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Jadi nanti kuahnya itu agak kental-kental gitu, Flavis. Nah, sekarang baru kita akan masukkan godong bawang. Kita aduk-aduk lagi. Udah deh, ini udah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita sajikan untuk lauk sarapan, ataupun misalnya Flavis mau lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari jeroan ayam. Ini komplit banget Flavis. Jadi ada atinya, ada ampelanya, usus-ususnya. Jadi aku masak semuanya jadi satu. Ini tadi sudah aku rebus terlebih dahulu. Nah, untuk ngerebusnya aku udah sering bikin videonya ya. Itu cuman nanti ditambahkan garam sedikit, terus habis itu salam, kemudian serai dan juga jahe supaya nanti bau-baunya itu hilang. Kemudian airnya kita buang. Nah, kalau sudah dingin, kita akan potong-potong semua bahannya ya, mulai dari ati, ampela, usus-ususnya juga nanti kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya aku mau pakai bumbu yang sepraktis mungkin, kalau bisa yang seadanya aja di dapur. Pertama-tama kita siapkan ada brambang, ini kita akan iris tipis-tipis. Kemudian selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi resepnya hari ini benar-benar praktis banget, pakai bumbu yang seadanya, tapi rasanya enak banget. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis mau nanti pedas, juga boleh tambahkan cabai rawit yang hijau. Ataupun misalnya Flavis mau lebih pedas, juga boleh tambahkan yang rawit merah ya. Nah, hari ini aku juga tambahkan yang cabai merah keriting. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi jahe, kemudian ada laosnya nggak ketinggalan, dan yang nggak boleh ketinggalan lagi di sini ada godong salam. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian kalau sudah layu di sini mau kita masukkan bahan-bahannya. Tadi kan ada cabai, kemudian sak jahenya kita akan masukkan juga sak laosnya. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin jeroannya. Oh ya, tadi daun salamnya belum dimasukkan Flavis, jadi kita masukkan sekarang aja ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, mau aku tambahkan bumbu-bumbu lainnya, ada penyedap rasa, kemudian ada gula, garam. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula Jawa ya. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kalau kecap manisnya sudah ditambahkan, kita akan aduk-aduk. Nah, kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rada asat. Nah, kita masaknya pakai api kecil aja biar bumbunya benar-benar meresep banget. Nah, aku suka banget kalau masak seperti ini tuh kuahnya itu agak nyemek-nyemek gitu Flavis, jadi nggak sampai asat banget karena nanti
kuahnya itu enak banget kita maem pakai nasi. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget dan juga gurih banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakainya nasi anget, terus kalau bisa tambahkan tempe goreng sreng. Wis jan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Beberapa waktu lalu Flavikasi juga bikin resep bergedel, tapi waktu itu aku bikin resep bergedel yang original, yang benar-benar kampung banget. Nah hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedelnya yang lebih enak. Hari ini aku mau bikin pakai kornet sapi. Rasanya lebih gurih, lebih enak, tapi bikinnya sama-sama mudahnya. Pertama-tama kita akan siapkan kentang. Jadi kalau misalnya Flavis mau bikin bergedel, pastikan kentangnya cari yang kentangnya kuning ya, jangan putih. Karena nanti kalau misalnya Flavis pakai yang putih, dia lebih mabyur. Sedangkan kalau misalnya kentang yang kuning, dia lebih kekal dan pucat. Ini kentangnya sudah dipotong-potong, kemudian akan kita goreng terlebih dahulu sampai nanti warnanya kecoklatan dan mateng kayak gini. Ini makanya aku ngirisnya tipis-tipis supaya lebih cepat matangnya. Kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian kita akan sisihkan, kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini cuma ada bawang putih dan juga pakai merica. Bisa juga Flavis kalau mager boleh pakai merica bubuk. Kalau sudah halus, kemudian ini bumbunya akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan haluskan kentang yang sudah tadi kita goreng. Nah kalau misalnya mau menghaluskannya, ini benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis ya. Ada beberapa orang yang suka kalau ngulek kentangnya itu halus banget, tapi ada juga orang yang suka kalau ngulek kentangnya nggak terlalu halus. Tapi kalau aku lebih suka yang nggak terlalu halus. Tapi itu disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kemudian kalau sudah kita haluskan, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi bumbu yang sudah tadi kita haluskan tadi. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Di sini nggak perlu pakai gula pasir. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi telur. Nah bagi Flavis yang suka bikin bergedel, suka ambiar kalau digoreng, pastikan adonannya ini dikasih telur supaya pada saat digoreng itu nggak ambiar atau nggak hancur ya. Nah ini akan kita aduk sampai rata. Kemudian setelah ini kita akan siapkan daging kornetnya. Ini satu wadah gini akan aku pakai semuanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nggak sampai yang rata banget juga nggak apa-apa, asal yang penting kayak gini aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan bentuknya sesuai dengan selera Flavis juga. Mau bulat-bulat besar juga boleh, mau bulat memanjang juga boleh, sesuai dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil boleh, mau lebar-lebar boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan selera Flavis aja. Kemudian kita akan bentuk semuanya sampai habis. Nah setelah ini untuk balurannya kita akan pakai telur juga ya. Ini aku pakai 2 butir, kemudian kita akan kocok. Ini nggak perlu dikasih garam lagi karena tadi adonannya itu udah gurih banget, dan apalagi tadi kita pakai kornet ya, itu tambah bikin gurih lagi. Jadi telurnya udah nggak usah dikasih garam apapun lagi. Nanti tinggal kita balurin kayak gini, kemudian baru kita goreng. Nah untuk menggorengnya juga penting Flavis nggak perlu goreng diaduk berkali-kali ya, baliknya ya. Kalau goreng bergedel itu cukup 1 kali balik aja udah, karena biar nggak hancur. Jadi kalau misalnya kita goreng, pastikan bawahnya sudah matang. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan balik. Nah kalau kira-kira sudah matang lagi, baru kita angkat. Nah ini dimaksudkan supaya juga nggak hancur, karena masih banyak yang suka komen kalau bikin bergedel tuh masih hancur gitu. Jadi pastikan Flavis ikutin tips-tips tadi biar bergedelnya nggak hancur ya. Nah ini sudah mateng, ini warnanya cantik banget. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan ya. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi rames ataupun soto, itu enak banget. Ataupun nasi uduk juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.